Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi umulihi bidaraini wa ada'alina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Masyarakat jamaah, marilah kita sama-sama hadiah Fatihah sama Rasulullah SAW, pada sahabatnya, pada keluarganya, lebih khusus pada guru-guru kita, pada orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kebaikannya dilipat gandakan dan mudah-mudahan ditempatkan di Allah Medianil Jannah. Tidak lupa lagi kepada guru-guru kita yang mengajari kita, mudah-mudahan ilmu yang kita terima manfaat di dunia dan akhirat. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Di dalam kitab Hikam ada keterangan bahwa yang mana ini makalah keberapa ya? Berbunyi begini. La tastagrib wuku al-aqdar ma dunta fi hadidan. La tastagrib, ojo mbok anggap aneh, jangan menganggap aneh. Wuku al-aqdar ing tumibane kerepotan madun tafi hadidar selagi saudara-saudara ada di dunia ini. Artinya gini Pak, kita di dunia ini jangan sampai nyerah. Nak saudara di dunia ini mempunyai kerepotan, enggak usah heran. Karena apa? Fa innaha, sesungguhnya dunia ini ma abroza, tidak melahirkan ila mahwa, kecuali perkara wadang utama mustaqiqun biwasbina wa wajibun binatiha. Karena dunia ini diciptakan oleh Allah, mempunyai suatu hak, kewajiban dan sifatnya, dan wajibnya dan sifatnya, yaitu tempat repot. Makanya kalau orang di dunia ini kok nggak mau repot, berarti saudara nggak tahu dunia. Ya Pak. Jadi artinya saudara itu jangan kaget, jangan heran. Nah, saudara hidup di dunia ini ada kerepotan. Masalahnya dunia ini diciptakan oleh Allah, yaitu untuk repot. Sifatnya dunia itu adalah repot. Sifatnya dunia ini nggak ada saudara yang enak, saudara-saudara. Nah, makanya Rasulullah pernah berkata, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu, saudara-saudara,
penjaranya orang mukmin. Walaupun orang itu berhasil, tapi ada batas-batasnya. Seperti orang di penjara, Pak. Walaupun di penjara ini, saudara-saudara, di dalamnya sudah ada namanya TV. Kan ada kan? Di penjara itu ada TV, ada kulkas, ada AC, ada spring bed. Tapi namanya di penjara tetap tidak enak, saudara-saudara. Orang Islam begitu juga di dunia ini. Walaupun saudara-saudara itu enak, tapi mau di penjara, ya nggak enak, kecuali orang kafir. Karena adunya jannatul kafir, apa aja boleh. Tapi kalau orang Islam ini adalah penjara, saudara. Makanya saudara-saudara, saudara ini hidup di dunia, kok melakukan suatu ada perkara yang nggak enak, itu saudara-saudara harus tahu bahwa dunia ini diciptakan nggak enak. Kalau saudara-saudara ini ada di dunia ini kok enak, itu hanya sementara, saudara-saudara. Karena apa? Dunia ini diciptakan nggak enak. Kalau saudara enak, yang dikasihkan oleh dunia ini ya nggak enak. Kalau enak, berarti dunia ini, ya contohnya ini gini, ada orang tukang nggak punya, mau amal nggak bisa, bisanya harus ngutang, ya kan? Bisanya harus ngutang. Nah, dasarnya ini orang nggak punya, kepingin ngasih sama orang ini harus ngutang. Makanya kita di dunia ini kalau kedapatnya yang begitu itu, ya harus kita bersyukur sama Allah. Kamu dikasih begini, mau dapat ujian apa ya? Harus begitu, saudara-saudara. Ini urusan dunia, saudara-saudara. Masalah jamarah Allah. Inilah keadaan dunia. Nah, saudara-saudara, dunia ini sementara. Ya, saudara, yang kita cari di dunia ini hanya sementara. Ya, hanya sementara. Sampai saudara-saudara. Nah, makanya saudara-saudara, kalau di dunia ini kok nggak enak, nggak apa-apa. Karena Allah itu menciptakan manusia ini dikasih, Pak, yaitu syahwat. Syahwat itu namanya keinginan. Jadi orang di dunia ini mempunyai suatu keinginan. Nah, tapi berhubung orangnya banyak dan keinginannya di dunianya sempit, maka keinginan ini dibatasi oleh Allah dan gak sama. Ada orang dikasih keinginan oleh Allah makanan apa? Orang ini senengannya makan umpamanya soto. Kalau yang satu saya nggak suka soto. No. Jadi dikasih syahwat ini adalah keinginan untuk mencapai tujuannya keinginan. Makanya kalau orang ini kok nggak sampai tujuannya keinginan itu, orang itu susah.
Artinya orang itu yaitu gak enak. Jadi saudara-saudara, mengapa orang ini kok susah? Karena orang ini keinginannya gak tercapai, makanya susah. Nah, keinginan yang begini-begini ini nggak dijadikan satu oleh Allah. Yang satu keinginannya, nah dua aja macam-macam. Saya ditanya, saya situ keinginan apa? Nah, dua bisa, buah. Ada yang orang makan bisa nggak mau. Ini yang atur Allah. Kalau keinginan saudara ini jadi satu, ini saudara nggak bakalan, namanya saudara ini nggak bakalan cukup, karena dunia ini sempit saudara. Makanya nggak dijadiin satu dengan begini. Nah, kalau orang itu dijadiin satu, keinginannya rebutan. Milik bojo ya begitu juga, saudara. Ada keinginannya orang mau nikah nyari yang hitam, ya, yang lagi yang apa tinggi. Ini keinginan ini adalah Allah kasih, saudara-saudara. Nah, di dalam dunia ini nggak bakalan sampai ketemu enak. Itu kan katanya saudara-saudara ini. Mengapa? Karena dunia diciptakan oleh Allah ini adalah tempat yang gak enak, saudara-saudara. Jadi nak saudara ini kepengen di dunia ini enak, ya. Ini saudara, ya. Ini kalau ketemu enak itu hanya sementara. Hanya sebentar, saudara-saudara. Karena apa? Dunia diciptakan oleh Allah ini hanya untuk gak enak. Makanya saudara-saudara di dunia gak enak, biasa. Memang diciptakan gak enak. Nah saudara gak paham, makanya orang ini udah susah ini, karena orang ini nggak paham hidup di dunia. Karena apa? Ilmunya nggak sampai segitu. Contoh, ada tukang sulap. Tukang sulap ini sampai dilihatin oleh apa? Pengunjung. Terus saja. Karena apa? Karena dia nggak tahu ilmu sulap. Tapi kalau sudah tahu ilmu sulap, biasa aja. Pun didemung-demungkan juga di dalam dunia ini, saudara. Jadi saudara nggak usah khawatir. Hidup ini nggak ada khawatir. Nggak usah khawatir memang tempat nggak enak. Andai kata kita di dunia nggak enak, wajar. Ya, wajar di dunia kita ini nggak enak. Memang dunia ini diciptakan Allah, sifatnya dunia ini adalah itu, saudara-saudara. Malah kalau di dunia ini enak, sama juga kalau saudara mau ngambil apa? Madu itu adalah ditawon, saudara kok nggak diminta tawon, itu saudara bersyukur. Biasanya madu itu ditawon, makanya di dunia itu begitu juga. Repot di dunia ini kalau nggak enak itu biasa. Seperti orang minum madu kok nggak diminta. Bila ini ada pertanyaan, saudara-saudara. Orang nebang bambu nggak kena durinya. Orang di sawah macul atau apa, pakaiannya putih-putih kok nggak kena lumpur. Lah itulah yang bukan begitu. Jadi saudara-saudara dihidupkan di dunia ini jangan kaget
jangan heran kalau ketika terjadi nggak enak hidup ini. Nah, jangan herannya. Nah, bahayanya orang yang heran, ya, yang heran. Ini repot Pak, karena nggak mantap. Namanya ada orang kampung, ya, heran, apa-apa heran, apa-apa gawok, ya kan, ke kota, karena nggak tahu gedung-gedung, ya, wah itu tinggi-tinggi sampai jalannya begini terus Pak. Terus jalan natap apa tiang listrik. Jadi orang yang suka heran ini suka ikut-ikutan. Maka di sini Ibnu Athaillah menyarankan bila mana saudara di dunia ini kok terjadi nggak enak hidup ini, itu wajar. Nggak sampai begini. Saya salah apa ya? Allah kok begini. Nah saudara masih di dunia, nggak usah nggak begitu. Makanya ngaji. Karena apa? Karena di dunia ini memang Allah ciptakan oleh sifat dunia, yaitu tempat nggak enak. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yakin dan mantap, ngapain kita susah-susah di dunia begitu. Karena di dalam Quran diterangkan wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya di dunia ini Allah ciptakan baik jelek itu adalah ujian. Diuji kita di dalam dunia. Nah, lantas bagaimana saudara-saudara? Dunia ini tadi sudah saya terangkan, dunia yaitu dunia penjaranya wong mukmin. Dunia apa? Ya. Jadi walaupun enak di dunia ini ya tetap gak enak. Wong di penjara saudara-saudara. Ada orang di penjara, ya kan? Walaupun sudah dikasih TV, kasih tempat tidur, kasih apa, di dalam penjara ada yang ngawasin terus. Inilah orang Islam di dalam dunia ini. Lain dari orang kafir, namanya jannatul kafir, dunia jannatul kafir. Kalau untuk orang mukmin, dunia sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin. Itu. Nah, dunia itu saudara-saudara. Dunia kulaha umum. Dunia itu Pak. Itu tempat susah. Tempat susah. Mengapa kok susah? Susah itu disebabkan karena tujuannya, keinginannya nggak tercapai. Siapapun mau bayar utang, nggak punya, nggak tercapai, golek duit susah. Mau nikah, yang saya cari itu nggak tercapai, susah. Jadi mengapa orang itu kok bisa susah? Orang itu bisa susah karena keinginannya tidak tercapai. Tahu ya? Itu pasti susah Pak. Kepengen tuku motor, keinginan, tapi duitnya nggak cukup atau duitnya dibohongin orang. Ya ini orang ini nggak sampai terjadi keinginan,
orang ini susah. Atau kehilangan yang dicita-cita. Nah, itu ujung-ujungannya ya keinginannya tidak tercapai. Ya, kepengen jadi ini, tapi keinginan Anda nggak tercapai, maka itu saudara susah. Jadi begitu. Nah, susah ini, saudara-saudara, adanya di dunia. Makanya kalau di dunia ini kok enggak ada orang itu kok enak, itu hanya sementara, saudara-saudara. Itu hanya sementara. Karena dunia ini mempunyai sifat, mempunyai suatu hal, yaitu enggak enak. Kok itu enak? Itu pinjam sementara. Gak usah jauh-jauh. Saudara gak orang-orang kusuk di dalam apa-apanya. Tapi saudara kusuk-kusukin karena gak asli. Dan sebentar lagi ya hilang. Apalagi kalau ketemu mertua. Calon mertua kita tak kusuk-kusuknya sholat. Ketika gak dilihatin mertua, pasti saudara gak bisa kusuk. Gitu Pak. Jadi dunia ini begitu, maka saudara nggak usah susah. Hidup di dunia ini nggak usah susah, karena diciptakannya Allah ini adalah apa, saudara-saudara, untuk apa? Untuk ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minasui wal khairi liyabluwakum. Apa dalam apa, wala belum ngakum besar wal khairi fitnah. Begitu Pak. Jadi biasa aja. Wah itu kok jadi orang kaya itu kata-katanya aja. Itu hanya pandangan mata, saudara-saudara. Hakikinya sama. Nah, tanya itu orang-orang yang kaya, saudara-saudara. Tanya orang-orang yang kaya-kaya itu sama aja, saudara-saudara. Memang dunia itu begitu. Makanya saudara jangan gila. Wah, kok begini dunia yang diciptakan begitu. Begitu, saudara-saudara. Saudara kalau nyari enak di dunia, enak dan apa, saudara bahagia nggak bakalan ketemu. Adanya itu kalau di surga. Dunia nggak ada tempat enak, saudara-saudara. Lihatin aja, dunia ini saudara nggak enak hidup di dunia, dipaksa oleh Allah. Sajane orang belum. Karena terpaksa, ya, makanya jadi ya enak-enak aja, saudara-saudara. Hakikinya nggak mau, saudara-saudara. Jadi paksaan sama nggak paksaan lain, Pak, saudara-saudara. Contoh gini, ada orang dipaksa untuk makan sate, paksaan loh ini. Tapi dia maunya nggak sate, ya, maunya apa? Maunya dipaksa, satu makan sate dipaksa, yang satu senangannya memang tempe. Walaupun itu katanya sate, kalau terpaksa itu nggak enak, Pak, sudah. Hidup di dunia ini sebenarnya dipaksa. Nah, bagaimana? Mulai kecil, nggak bisa jalan, dipaksa itu harus jalan. Dipaksa sampai sekarang ini. Itu saudara-saudara. Jadi kalau apapun paksaan itu nggak enak. Memang dunia itu tempat begitu, saudara-saudara. Maka jangan heran. Nah, jangan wah, bangga saya begini-begini. Nah, iyalah, saudara-saudara.
orang nak garuk, orang nak heranan, sukanya ikut-ikutan. Pak, ya, duitnya banyak ya. Di mana nyarinya? Loh, ikut Pak. Oh, di sono ziarah ke sono. Begitu. Jadi dunia ini tempat yang disiapkan oleh Allah hanya tidak luas. Makanya saudara-saudara, kebutuhannya saudara nggak bakalan dicukupi semuanya ada di dunia ini karena tempatnya sempit dan keinginan itu banyak sekali, maka nggak muat keinginan saudara untuk disampaikan di dunia ini saudara-saudara. Begitu. Makanya atas tabir buku al-adhan, kamu jangan heran nak saudara ning dunia ini madun tabiadidar, nak ning dunia ini kamu gak enak, jangan heran. Karena apa? Dunia ini diciptakan karo Gusti Allah memang sifatnya enggak enak saudara-saudara. Kok sampai enggak enak? Itu adalah kamu harus bersyukur yang banyak. Hakikinya tidak enak saudara-saudara. Paham? Jadi sampai ini enggak jadi mantep Pak. Ngomong duwe ya alhamdulillah, enggak duwe ya enggak apa-apa. Begitu saudara-saudara. Nah, karena dunia ini diciptakan begitu. Cuma kewajiban kita itu hanya berusaha doang saudara-saudara. Itu paham hidup ini. Jadi sampai hidup ini jangan sampai heran, jangan sampai gawok nak ning dunia iki enggak enak biasa. Karena apa? Karena dunia diciptakan oleh Allah memang gak enak saudara-saudara. Paham ya? Nah, yang enak di mana? Yang enak besok nak di akhirat itu baru enak. Nah, gitu. Makanya saudara-saudara, dunia ini seperti mendung. Seperti mendung. Saat itu hilang. Saat hilang. Ini dunia. Maka kalau sudah tahu begitu saudara-saudara, nggak usah saudara-saudara ini merasakan apa? Merasakan susah hidup di dunia ini. Gitu. Bahkan ini setengah daripada saudara-saudara apa? Hidup di dunia supaya nggak susah. Jadi bisa tahu ilmunya. Ilmunya apa? Memang dunia diciptakan oleh Allah. Ini nggak enak. Maka kalau kita ini nggak enak, itu sudah hal yang biasa. Apa sebabnya saudara kok susah? Karena manusia ini dikasih oleh Allah namanya sahabat keinginan. Keinginan itu kemauan, semua akan menuju keinginannya masing-masing. Maka kalau saudara punya keinginan kok enggak sampai tercapai, saudara susah saudara. Ya inilah itu. Jadi susahnya manusia itu karena apa? Karena keinginannya, syahwatnya, keinginannya nggak tercapai, baru susah. Gitu loh. Jadi nanti tanya apa sebabnya orang kok susah? Sebab keinginannya tidak tercapai, saudara-saudara. Keinginan dunia ini nggak bakalan tercapai 100%. Makanya dunia ini tempat yang nggak enak, saudara-saudara. Paham?
Jadi saudara kalau nasibnya begini, nggak apa, dunia cepat juga, ya. Apalagi zaman sekarang 63 sampai 70 zaman dulu. Sekarang kadang-kadang 50 udah nggak ada. 55 udah kembali, 60 kembali, 65 kembali, ya kan? Kadang-kadang 40 kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini katanya Sayyidina Ja'far Shadiq ini, man talaba, barang siapa yang mencari malam yang tidak diciptakan oleh Allah, at'aba nafsahu, maka akan sangat melelahkan Anda. Walam yurja, dan tidak akan dikasih rezeki. Apa itu? Ar-rahatu fid dunya, yaitu enak di dunia. Enak di dunia ini barang yang tidak diciptakan oleh Allah dan barang yang tidak dicari-cari. Itu enak, itu sementara, beda-beda. Lihat aja, ibu-ibu tadi masak, mulai pagi loh Pak, masak. Itu untuk apa? Untuk makan. Enaknya kapan? Enaknya hanya di lidah. Habis itu selesai. Masaknya sama makannya itu banyakkan mana saudara-saudara. Ini saudara-saudara. Ya, itu masalah makanan. Belum selesai. Tuh, mereka pok ini begini, barang sudah ngumpul, diadu sebentar. Jadi enak di dunia ini nggak ada. Enak itu nanti kalau dia akhirnya makannya saudara kalau diberikan oleh Allah nggak enak di dunia, saudara harus paham, memang di dunia tempat tidak enak. Paham Pak? Wah itu nah ini makanya kalau saudara nggak tahu ini, orang yang suka heran itu mudah ikut-ikutan. Wah bapak itu kaya loh gitu kan, mobilnya ini mobil, nah saya harus bekerja gini. Begitu saudara-saudara ngikut. Saudara-saudara paham nggak saudara-saudara? Jadi orang yang suka heran, berteman yang suka orang itu heranan, itu kadang-kadang malu-maluin kita. Saudara dari kampung memang nggak pernah tahu di Jakarta, tahu-tahu apa di jalan raya ada apartemen tunjuk. Akhirnya tidak melihat jalan, lihat itu gembok, kecebur Pak, gimana? Di got, karena apa? Itulah karena orang sifatnya heran. Makanya saudara kalau di dunia ini heran, jangan, karena di dunia ini memang tempat nggak enak, jangan saudara heran. Ini baru jadi supaya pikiran-pikiran saudara yang kemarin pokoknya begini, jadi saya kasih terangan bahwa hidup ini di dunia ini nggak ada yang nggak enak, nggak enak. Kalau saudara masih madunta tidak, kalau dunia ini kalau masih kamu hidup ya begitu, itu loh Pak. Jadi supaya saudara yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua ini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus bagaimana dia? Ya kita harus usaha. Makanya di dalam ikam nanti ada keterangan yaitu istihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibamika dalilun
ala intimasi basirati angka. Kamu itu ngototmu, ini biasanya kita ini Pak ya, jadi orang ngotot teman sungguh-sungguh nyari apa yang sudah dijamin oleh Allah. Sampai ngotot kepingin terus, tetapi yang diperintah kamu abaikan. Oh, itu tanda-tandanya hati Anda itu belum ada nur basyirah. Hati Anda. Karena apa saudara-saudara? Barang itu sudah dijamin, ya, dijamin. Enggak usah kamu cari sampai mempeng, enggak usah. Tetapi yang diperintah ini jalani, kita sama-sama menjalani. Kalau kita mengenai malah urusan dunia, Pak, saudara-saudara, sama akhirat jauh, Pak, jauh. Ya, dunia sama akhirat jauh, yang kita perlukan dunia. Padahal urusan dunia ini sudah ditanggung oleh Allah. Malah sedikit. Contoh. Nah, orang mulai kecil aja kita. Mulai kecil. Apakah kita itu bekerja? Betul kan? Mulai kecil, mulai anak-anak itu. Betul. Tapi makan enggak? Makan. Duit punya tanya anak kecil, minta kasih, ya kan? Ini namanya yang ditanggung oleh Allah. Sampai cecek Pak. Kalau saudara mikir gitu, mau anak cecek nempel di tembok, tetapi nyamuk bisa marani cecek. Kalau cecek ngobrol-ngobrol nyamuk pasti tidak bisa. Nah inilah namanya barang yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ini nggak harus begitu. Kita itu harus usaha. Wah, udah ditanggung sama Allah. Nggak bisa gitu. Itu ada makomnya sendiri-sendiri. Contoh ini, ada orang udah ditanggung oleh Allah. Ada orang menabung di rumahnya, contoh Pak Ustadz ini sudah disiapin apa? Obat lambung udah, disiapin apa? Makan udah, minum udah, ditinggal. Lu ini sebenarnya tamu ini harus tahu usaha. Elokan yang punya rumah harus apa? Nyempretin di apa ini? Obat nyamuk di tamu kan enggak. Nah, ini karakter kita baru sampai itu, Pak. Jadi karakter ini memang ada orang yang selalu tidak mau usaha, tidak pasrah sama Allah sungguh-sungguh. Ada, tapi bukan kita belum mampu jadi itu saudara-saudara. Dulu Pak, ada cerita orang yang tawakal sama Allah, tapi tawakal sungguh-sungguh, enggak tawakal kita, bukan. Tawakal kita ini setelah kita usaha, baru kita serahkan tawakal sama Allah. Itu tawakal orang umum. Ada di padang pasir, ada orang yang tawakal. Tawakalnya apa? Enggak mau minta apa-apa, karena Allah sudah janji semua sudah akan dikasih oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi tahu-tahunya orang ini kecebur sumur. Kecebur sumur. Dia tawakal, enggak bakalan saya minta. Sambat-sambat sama orang minta tolong. Allah Maha tahu gitu Bang.
Terus ada orang ceritanya, nah ada sumur ini. Mendingan daripada sumur ini loh, kejebur orang nanti lewat, mendingan sumur ditutup. Tutup. Tapi tutupnya enggak begitu kan. Cuma ditutup itu. Dia diam aja. Ngapain? Pokoknya mati hidup terserah. Ini keimanan yang begitu ada orang. Tahu-tahu memang ada macan jadinya. Oh, macan itu kuahnya begini-begini bisa ngomong. Pulang. Ini kalau kamu mau kepingin kuat, pegangan sama, gak bisa. Akhirnya pegangan ya. Dia gak minta tolong, ada macan nolong. Makanya ada macan yang bisa nolongin orang dan ada macan yang bisa membunuh orang. Itu keimanan yang begitu itu nggak boleh kita tiru, saudara-saudara. Wah, saya nggak ngapa-ngapain lah. Pokoknya saya dikir aja, makanya ya ini dikir aja, wirid aja, rezeki udah ditanggung oleh Allah. Nanti ada apa namanya rezeki duit datang dari laut, nggak bisa sudah ada gitu. Harus kita ini mempunyai suatu makam sendiri-sendiri, harus kita berusaha. Nah seperti orang yang begitu-begitu boleh. Orang yang begitu itu Pak, bisa begitu itu kalau 7 hari 7 malam sudah nggak bakalan dia lapar, nggak bakalan makan, nggak bakalan minum, ya itu baru. Kalau kita aja puasa, besok puasa, sekarang nggak sahur, marah-marah, begitu. Mau usaha seperti orang itu tawakal yang begitu nggak bisa, saudara-saudara. Paham? Jadi kalau mau tawakal gitu itu 7 hari 7 malam jangan makan apa, tapi badan sehat, itu baru tawakal. Ini pernah dicoba oleh orang tawakal. Kalau tawakal di sini ketahuan orang, saya mau tawakal di gunung, nggak ada apa-apa. Benar atau enggak? Allah itu menyukupi hambanya, rezekinya. Dia sehari, 2 hari, 3 hari lepas. Baru lemas sampai ada orang musafir. Ada orang kembali, wah ini orang ini benar-benar ini kelaparan, nggak ada apa-apa. Coba disuapin, nggak mau dia. Disuapinnya nggak mau, dia nggak mau. Dicongkar jitanya, ya dicongkar, masukin gini, masuk lah, tawakin. Sialan kamu, katanya masukin. Sialan kamu, enggak. Saya itu kepengen muji, muji apa benar Allah itu ngasih rezeki hambanya. Alhamdulillah sampai begitu, nah sampai memuji itu nggak bisa Pak, saudara-saudara. Bang saudara ini didhawuhi guru namanya, si Bulan, kalau misal kamu berangkat dari Jakarta ke Tegal, umpamanya nggak bawa apa-apa, dompet nggak bawa, bawa, berani situ. Benar nggak? Jalan kaki. Jalan kaki nggak berani Pak, saudara-saudara. Bandara itu, saudara-saudara. Orang-orang dulu berani kita segitu Pak. Nah sekarang nggak berani, saudara-saudara. Disuruh jalan sini Tegal, nggak punya duit, ya, nggak bawa duit, nggak punya, berarti nggak punya, tapi nggak bawa duit, cuma bawa pakaian. Kira-kira di jalan ada tangga yang ngasih makan kita. Praktekin kalau kepingin tahu. Ini nggak mau minta batin berarti ila ala wahi rizqah. Gitu Pak saudara. Loh,
yang digituin itu udah ditanggung, tapi yang diperintah kita abaikan. Contoh, nah, ini ada perkara dua, urusan dunia sama urusan akhirat. Tadi dunia sudah Allah kasihkan, artinya sudah dijamin. Tapi yang diperintah akhirat, nah, ini diabaikan. Ini kita semua, sebetulnya ada adzan itu kan panggilan Allah manggil kita supaya apa? Supaya sholat. Tapi berhubung saudara-saudara ini ada pekerjaan dunia, maka kita gak bisa menjalani panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada pekerjaan dua di antara dunia dan di akhirat, pasti seperti kita baca, yang kita pentingkan adalah dunianya dulu. Kalau kita di sini, tapi kalau di Mekah, Pak, mohon maaf, yang dagang ini setelah ada Allahu Akbar, pasti semua tutup semua. Nah, di kita nggak bisa, Pak, saudara-saudara. Apalagi jalan tukang apa ini namanya kasih loh, nggak makan siang. Kadang-kadang baru rapat, Pak. Ada rapat, ada berhenti, Pak. Tapi nggak sholat. Berhenti doang, nggak sholat. Inilah saudara-saudara. Jadi kita yang diperintah kita abaikan, tapi yang dijamin kita apa? Nah, kita kerjakan, kita cari sampai tukang bela. Itu nggak urusan dunia. Tukang dua, tahu nggak dua? Mukanya gara-gara buah, Pak, sama badannya lebih dimuliakan Tuhan. Nah, kan malam-malam jeruk ditutupin, Pak. Oh, pinggir jalan ditutupin rapi. Ya kan? Orangnya nggak pakai kain, Pak, nggak pakai kain karena apa? Lebih jeruknya sampai begini. Pagi-pagi dibuka kainnya, karena kainnya tadi kotor, artinya dibubarnya, Pak. Dia belum basuh muka, jeruk sudah dilapi, Pak. Jadi mukanya belum dibasuhi, tapi jeruknya itu, Pak, saudara, masalah dunia. Makanya dari itu apa ijtihaduka fima dumina, perkara yang saudara gedu kalau Jawa. Yang gedu itu apanya? Paham nggak gitu? Sungguh-sungguh harus dapat fima dumina. Padahal domina itu sudah dicapai, saudara-saudara. Contoh gini, ada orang menekani pernikahan, ada orang menekani tahlilan. Sebenarnya saudara ini nggak usah nyari-nyari berkat, nggak usah, karena saudara nggak diundang. Pak, saudara duduk di sini aja, nanti kan dapat. Gini nggak usah. Lah, sepertinya kita ini nggak percaya sama yang ngundang. Dia masuk apa, Pak? Campur. Nyari ini, nyari orang, nyari sendiri. Nah, itu kan repot dia, saudara-saudara. Tapi kalau sudah saudara diundang, duduk manis, nanti selesai pasti dikasih.
dikasih kan gitu. Paham? Kadang-kadang yang dititipan karena biasanya nggak pernah tahlilan, akhirnya nggak kebagian juga. Oh gitu. Main bagian belakang juga. Inilah saudara-saudara. Jadi saudara-saudara ini diperintahkan, dikasih gambaran orang hidup. Orang hidup ini begini loh. Barang yang sudah diperintah jalani. Kamu disuruh sholat. Kamu disuruh jalan. Kamu disuruh puasa. Dia disuruh haji. Oh, tadi kan sudah diakukan. Nah, dipanggil oleh Allah, berhenti sholat. Kan begitu. Panggilan pertama. Panggilan kedua, haji. Haji ini saudara-saudara, ini bukan keinginan. Ini kan, kamu bergaji dah, mau bergaji dah, enggak, mau dah. Bukan kemauan, nak kemauan atau keinginan. Kalau ingin ya pergi. Lain daripada kewajiban. Jadi haji ini bukan keinginan, tapi kewajiban. Kalau kewajiban mau nabung. Kalau keinginannya nanti ada yang berangkat. Kalau enggak ya enggak. Ini bedanya keinginan dan kewajiban. Bang, makanya ada cerita tukang bubur naik gaji. Tiap hari nabung. Ditanya karena kewajiban. Akhirnya ada orang yang ternyuh diberangkati haji. Paham? Perbedaannya keinginan dan kewajiban. Kewajiban ini enggak yang larat, enggak yang kaya, enggak yang miskin, itu mempunyai suatu kewajiban. Paham Pak ya? Nah, itu panggilan kedua. Panggilan ketiga, mati. Ya, mati. Masya Allah. Mati di Allah. Sampai nak diceritani masalah kematian, saudara-saudara. Sono. Nah, tapi nggak usah saudara pikirin, karena ini sudah Allah sendiri. Nah sampai saudara pikirin mati, nggak kober nyambut kali saudara. Ya, nggak kober cari duit, ngapain gitu? Besok mati, ngapain nyari duit? Gitu kan saudara. Kalau ingin mati terus, makanya kita ini bersyukur sama Allah bahwa kita ini sekali-kali dilupakan mati. Kalau saudara dikasih oleh Allah, ingat mati, nggak bisa makan pasti. Ngapain yang makan ya? Ntar mati loh, begitu saudara-saudara. Maka saudara itu, ingat lupa mati ini boleh-boleh saja. Lupa mati ya boleh, ingat mati ya boleh. Ingat mati itu ketika saudara mau tidur. Sampai besok tangga saya gitu. Sampai besok tangga hidup kita ini. Oh gitu Pak. Jadi tanya, bila perlu kakak dia Pak, lemari, pulang, mau ngomongin, gajian lagi. Oh gitu. Kamu udah siap atau enggak? Oh begitu. Udah pernah begitu Pak. Masuk kamar, ada kaca, tunjuk. Ini apa? Jidatnya. Kamu udah siap atau belum? Oh kan, karena besok itu belum tentu kita sampai besok. Itulah saudara-saudara. Makanya ada hadis yang artinya gini, saudara ini saya jalin pagi-pagi kalau sudah bangun, pagi kan doa Allah maghfirah batal mati wajib surga.
Itu kan orang-orang yang pintar bahasa, yang nggak gini aja. Ya Allah, alhamdulillah, nyawa masih menempel, nyawa masih menempel di badan. Begitu loh Pak. Ya, syukurin itu. Ya Allah, jangan tenaga masih ada. Ya Allah. Jadi nikmat-nikmat tersebut karena pagi-pagi orang ini nggak nyebut nikmat-nikmat yang telah dikasihkan Allah, ya seakan-akan saudara biasa. Ini akan ada 4 perkara yang akan ditimpahkan kepada hamba itu. 1, kebingungan yang tidak selesai. Nomor 2, rezeki yang nggak bisa mencukupi kebutuhan. Nggak cukup Pak. Nggak cukup. Bingung, rezeki nggak cukup, ya kan? Keinginan yang tidak tercapai, dan saudara-saudara, ini lagi adalah apa? Terakhir itu adalah hidup yang selalu kekurangan, walaupun itu banyak menurut orang, tapi hatinya masih kurang terus. Makanya kalau saudara bangun pagi, saudara mau sholat, mengucapkan alhamdulillah ya Allah, masih bersamamu. Ya Allah, masih dikasih umur. Ya Allah, masih dikasih sehat. Ini ucapkan. Jadi saudara yang ingat Allah sebelum saudara mempunyai suatu aktivitas yang akan saudara jalani. Insya Allah saudara-saudara. Ya, kalau sudah doa macam-macam ya bisa ya syukur alhamdulillah ya Allah. Beri sehat, ya Allah, umur masih nempel. Loh, karena semalam belum tentu. Kadang-kadang kebablasan tidur. Tahu-tahu enggak ada umur, kan gitu. Karena mati ini adalah dekat sekali sama kita. Saudara selalu dibayangin mati. Ikutin terus saja. Makanya aina mataku ini tikul mau walaupun untuk bertemu saya selalu diikuti, ya. Dan kita nggak tahu mau nanti mati di mana, nggak tahu Pak saudara-saudara. Apa di Jawa, apa di Arab, apa di Ciganjur atau di Jakarta, Kebayoran, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita ngajak para saudara-saudara untuk melamakan diri kita menata hidup ini. Satu tadi poinnya, di dunia ini tidak ada tempat yang enak kalau saudara masih ada di dunia ini. Adalah tempat yang tidak enak. Artinya nikmat yang dikasih di dunia ini hanya sementara. Karena apa Pak saudara-saudara? Semua ini banyak mempunyai tujuan masing-masing, dan tujuan ini karena dunia ini sempit, makanya nggak bisa tercukupi semuanya. Disinilah dunia itu tempat yang gak enak. Dikiranya apa? Karena Allah ngasih syahwat, keinginan. Barang siapa yang keinginannya tidak tercapai, pasti akan susah, pasti akan gak enak di hatinya. Semua yang pengen jadi DPR nggak jadi, susah. Yang kepengen jadi ini nggak jadi, susah. Jadi mengapa saudara kok susah? Karena keinginan Anda tidak sampai, tidak sampai dikabuli oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Paham deh? Jadi sampean hidup ini onje, ada apa? Onje ya, oh begitu. Gitu aja gampang. Itu aja kok begitu Pak Umar, tapi harus usaha. Gitu, jangan. Wah, katanya Wan, pokoknya diam aja. Kalau diam aja nggak apa-apa. Kalau sudah ada mampu. Ya kalau sudah lah 7 hari 7 malam nggak makan kuat nggak apa-apa. Tawakal sama Allah. Sehari semalam aja nggak kuat, sehari aja kalau malamnya nggak buka, nggak sahur nggak kuat, mau tawakal nggak bisa saudara. Itu kalau mau nyoba tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang lu jangan di sini, gede. Kalau tawakal sama Allah begitu. 7 hari 7 malam nggak makan, ada atau enggak yang ngasih makan kita. Begitulah tidak. Jadi gitu. Jadi dunia ini hanya sementara. Dunia ini nggak akan ketemu kenikmatan, ya, karena dunia diciptakan oleh Allah bukan untuk kenikmatan. Kalau ada kenikmatan, yuk kita harus bersyukur. Nah, gitu. Kalau nggak ada kenikmatan, kita sadar karena dunia tempat nggak enak. Nah, paham Pak ya? Jadi sebenarnya nggak pikiran macam-macam, suruh apa? Usaha ya usaha, ya kan? Suruh doa ya doa, jadi enak. Nah, andai kata kaya adalah dari Allah. Andai kata nggak kaya, ya dari Allah. Andai kata dunianya malah bangkrut, ya dari Allah. Mudah-mudahan kita dunia bangkrut nggak apa-apa, asal iman nggak apa. Jadi tugas saudara itu nggak banyak-banyak. Karena saudara dicintai oleh Allah, gitu. Jadi khusnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dunianya aja. Ya, jadi punya kita hidup di dunia tempat yang tidak enak. Kalau ada saudara di dunia kok nggak enak, biasa. Memang Allah menyertakan begitu. Semasa sama kamu hidup masih di dunia, tetap mengalami perkara yang nggak enak. Rezeki yang sudah dikasihkan oleh Allah itu harus dicari, ya kan? Yang diperintah oleh Allah ya harus dijalani. Itu loh Pak. Jadi jangan sampai kita ini berat yang sudah yang sudah ditanggung oleh Allah. Nah, kita pada ini memang belum bisa, ya belum bisa. Ada urusan dunia sama akhirat. Kalau zaman dulu, sekarang apalagi sekarang, jam 12 malam harus jaga. Ini yang tukang jaga Pak ya kan? Jaga malam. Nah, tapi kalau ada orang malam-malam tahajud atau baca Quran, disalahin. Wah, apa itu? Orang ini benar-benar gitu. Jadi malah disalahin. Yang nyalahin apa yang ngejalani yang benar ini. Dan begitu. Hujan-hujan, ya, hujan-hujan. Kalau orang nyari duit Pak, nggak ada yang nyalahin. Ya enggak? Wah, jualan ini jualan nggak ada. Tapi sebelum hujan-hujan ada azan, kamu jamaah. Ditegur orang kan enggak? Orang jamaah, hujan ini jamaah, begitu. Itu gitu Pak, saudara-saudara. Ya, itulah gitu. Malam-malam saudara-saudara ngaji ini dikira orang lain aneh. Tapi ada malam-malam ke pasar, malam-malam kemana? Jaga. Itu enggak aneh, saudara-saudara. Ke pasar, dagang ke pasar udah berangkat malam-malam Pak.
nggak ada tuh getol banget gitu. Tapi gilirannya malam-malam ke masjid mau etika diomongin Pak ini. Oh kan gitu, ya kan enggak? Oh, begitu Pak Saudara. Inilah kebalikannya zaman sekarang saudara. Makanya saudara supaya apa? Artinya kita hidup ini sudah ada yang atur. Jadi nggak usah kamu ngikut ngatur gitu. Artinya ngikut ngatur itu begini enggak. Saudara itu sudah siapin. Oh ini loh pacul. Ini loh kalau orang Jawa ada orang punya mantu kan nggak etis lah nggak punya mantu suruh maju. Itu jangan mantu kok suruh maju loh kan gitu ya. Nah di kamu tapi perintahnya dengan hal akhirnya mertuanya tuh mantu mana sawah mana ada pacul mana ada ini artinya perintah tapi dengan secara apa perbuatan. Kalau perintah secara omongan kan masuk perasaannya mantu saudara-saudara. Mantu disuruh maju lah kan gitu. Tapi kalau dikasih, nah tuh salah. No, udah saya beliin apa? Ini kan nggak perintah Pak, tapi isinya perintah. Paham Pak? Ya, jadi begitu Pak. Saudara-saudara itu gitu. Sama Allah itu udah disiapin. Nah, ini kalau beras di sono, ikan di sono, anu di sono, tinggal saudara bagaimana bisa dapat beras, bisa beli lauk, itu otak saudara harus dipakai. Enggak langsung di apa namanya disuapin, bukan dari saudara. Bang minta badan filadi ila al-jura itu enggak harus disuapin, enggak gitu. Kecuali adalah itu hewan yang sudah punya bayangin cacing gitu Pak di dalam tanah gemuk banget. Gemuk. Padahal di dalam tanah saudara-saudara, masya Allah, itu Allah yang ngasih. Ngapain saudara takut sama rezeki? Mengapa besok bagaimana ya? Makan apa ya? Masya Allah. Ini sekarang orang beras mahal. Memang mahal ya pantas. Saudara yang enggak nah, untung masalah ada beras sampai Jakarta. Begitu. Mahal nggak apa-apa. Yang penting bisa beli kan begitu. Beras mahal. Begini bukan. Nah, ini namanya nggak tahu dunia, saudara-saudara. Nggak tahu hidup dunia. Kalau nggak tahu, ya nggak usah protes. Karena dunia diciptakan oleh Allah memang begitu, itu sifatnya dunia. Saudara-saudara, paham ya? Nah, jadi kita untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ya karim irhamna warhamna wa